Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan kaum Samud yang sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Soleh alaihi salam diturunkan setelah masa kenabian Nabi Hud alaihi salam berakhir. Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Samud, salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Mereka juga diberikan kepandaian untuk mendirikan bangunan yang tinggi dan kokoh sebagai tempat tinggal. Kaum Samud hidup makmur di tanah yang subur. Mereka bercocok tanam, memelihara hewan ternak, dan hidup tanpa kelaparan. Namun, cara hidup kaum Samud jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepandaian tersebut membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu membanggakan diri sendiri. Kaum Samud menganggap mereka adalah kaum yang paling hebat dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Mereka menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri, senang mabuk, berzina, membunuh, merampok, dan segala bentuk perbuatan yang jahat setiap harinya. Hal itu karena mereka melupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah selain kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Nabi Soleh alaihi salam untuk mengajak kaum Samud ke jalan yang benar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 61 yang artinya, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, lagi maha memperkenankan doa hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kaum Samud tidak menghiraukan kehadiran Nabi Soleh. Kaum Samud pun berkata sebagaimana yang termaktub dalam surat Hud ayat 62 yang artinya, mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun kaum Samud menolak kehadirannya, Nabi Soleh alaihi salam tidak putus asa dan mundur dari dakwahnya. Nabi Soleh alaihi salam tetap berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki akhlak kaum Samud. Berkat kesabaran dan keteguhan beliau, perlahan beberapa kaum Samud pun bersedia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa kaum Samud yang telah mengikuti Nabi Soleh alaihi salam, masih ada mereka yang terang-terangan menentang ajaran Nabi Soleh alaihi salam. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Soleh dan menganggapnya sebagai omong kosong.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk membuat kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia menawarkan permintaan kepada kaum Samud untuk dipenuhi. Namun setelah terpenuhi, mereka harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Samud pun menyetujuinya. Lalu Nabi Soleh melakukan ibadah sebanyak mungkin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia sanggup melakukannya. Nabi Soleh secara terus-menerus berdoa dengan khusyuk agar permintaan kaum Samud dikabulkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh dengan dikabulkannya doa-doa Nabi Soleh sebelumnya. Dari dalam batu besar yang terbelah muncul seekor unta betina besar yang hamil, serta ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Melihat hal tersebut, beberapa kaum Samud akhirnya memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah melihat kekuasaannya. Akan tetapi beberapa masih saja ingkar dan tidak berubah beriman. Unta betina milik kaum Samud, unta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa Nabi Soleh untuk kaum Samud tersebut, akhirnya dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Air susu dari unta tersebut dapat memenuhi kebutuhan kaum Samud pada masa itu. Untuk terus menyuplai susu unta betina tersebut, terdapat pembagian penggunaan sumber air, di mana sehari untuk kaum Samud dan sehari untuk unta betina tersebut. Selama beberapa waktu, kaum Samud dapat menikmati susu unta tersebut karena telah membagi sumber air kepada unta tersebut. Namun suatu hari terdapat orang-orang kafir yang memendam rasa bencinya kepada Nabi Soleh. Mereka berniat mencelakai unta tersebut sehingga kaum Samud dapat mengambil air sepuas hari mereka. Orang-orang kafir tersebut akhirnya mencelakai unta betina induknya maupun anak-anaknya secara terencana. Mendengar berita tersebut, Nabi Soleh tidak menerimanya dan marah. Selain mencelakai unta tersebut, mereka berencana untuk menyerang Nabi Soleh dan keluarganya pada malam hari. Namun atas izin Allah, diturunkanlah para malaikat yang melemparkan batu kepada orang-orang kafir yang hendak menyerang Nabi Soleh alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada kaum Samud atas perbuatannya kepada Nabi Soleh dan penentangannya terhadap ajaran tauhid. Sebelum azab itu diturunkan kepada semua kaum Samud yang menentang perintah Allah, Nabi Soleh dan beberapa orang yang beriman meninggalkan kampung tersebut. Azab ditunjukkan dengan wajah kaum Samud yang menghitam sehari setelah pembunuhan unta. Kemudian berguncanglah tanah di sana dengan dahsyat, sehingga kaum Samud yang tertinggal di sana meninggal semuanya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah dari kisah Nabi Soleh ini adalah mengingatkan kepada umat Islam untuk senantiasa mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita senantiasa istiqomah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi segala
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selamatnya kita hidup di alam dunia dan di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.